Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Pemirsa dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakan suatu perintah, maka lakukan, dirikan sholat itu dengan semantap-mantapnya. Jadi ketika kita melakukan sholat fardu dan seyogyanya, afdolnya pelaksanaan sholat fardu itu dilakukan dengan berjamaah. Yang namanya sholat berjamaah itu untuk memakmurkan suatu tempat, yaitu masjid ataupun musola, maka tentunya lakukan sholat berjamaah itu di masjid ataupun musola. Karena itu bentuk namanya memakmurkan masjid. Dan ketika kita melakukan suatu sholat, memilih sholat sendirian satu, kemudian sholat berjamaah itu 27, tentunya kita akan merasa rugi. Maka ketika orang Islam ingin memakmurkan masjid, maka pergilah ke musola, ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Karena pahalanya 27 derajat daripada kita melaksanakan sholat sendirian. Dan itu lebih aman diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika misalkan kita melakukan suatu ruku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kita baca? Kita membacanya Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha agung, dan dengan segala pujiannya dan segala puji baginya. Artinya itu bentuk pernyataan yang serius dari seorang hamba ketika melakukan suatu sholat. Mengakui bahwa ketika dia menyembah Maha suci Tuhanku yang maha agung dan segala puji baginya. Itu artinya yang mempunyai sifat kemahasucian itu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mempunyai sifat yang namanya bentuk kemahasucian itu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai yang namanya manusia itu merasa dirinya suci. Merasa dirinya suci sehingga sering melakukan suatu kalimat yang menyalahkan orang lain dan merasa dirinya paling benar. Itu adalah artinya merasa dirinya suci. Itu jangan sampai dilakukan, karena yang mempunyai sifat maha suci itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau kita merasa dirinya suci, itu sangat berbahaya bagi kita sendiri. Karena nantinya akan meremehkan terhadap orang lain, menyalahkan terhadap orang lain karena dirinya merasa benar. Sudah kita akui bahwa Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha agung, yang mempunyai sifat agung. Itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk tidak punya. Kemudian pujian itu, segala puji itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak punya. Kalaupun kita dipuji oleh orang lain, tentunya siapa yang tidak senang dengan pujian? Tentunya senang dengan pujian, tapi jangan sampai terlena dengan pujian-pujian itu. Ketika kita dipuji oleh orang lain, tentunya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan, ya Allah, Engkau tentang diri saya ini, dan saya lebih tahu ketimbang orang lain. Maka maafkanlah kesalahanku dan maafkanlah kesalahan orang itu.
karena telah memuji saya, karena mereka juga tidak tahu. Jadi yang patut dipuji hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak akan terlena. Dipuji ya biasa-biasa saja, kemudian juga dihina juga biasa-biasa saja. Dan seyogyanya, yang namanya manusia itu tidak boleh menghina kepada samanya. Karena belum tentu yang kita hina itu adalah lebih buruk dari kita. Atau yang kita hina tentunya kita belum tentu lebih baik darinya. Bisa saja dia lebih baik dari kita. Jadi jangan sampai sesama makhluk kita saling menghinakan. Yang patut menghinakan makhluknya itu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang patut mengangkat derajat makhluknya itu manusia hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia tidak. Jadi jangan sampai manusia itu menghinakan terhadap sesamanya. Jadi kita harus saling menghormati terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhadap makhluk yang lain. Kemudian ketika kita bangun dari ruku, apa yang kita baca? Sami Allahu liman hamidah. Allah itu maha mendengar terhadap orang yang memujinya. Jadi orang yang memuji Allah, baik itu secara jahar, keras, ataupun secara sir, yaitu berbisik dalam hati, Allah itu sangat mendengar. Maka mantapkanlah ketika kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sami Allahu liman hamidah. Allah itu maha mendengar terhadap orang yang memujinya. Apa yang dipuji orang yang melakukan sholat itu? Rabbana lakal hamdu. Wahai Tuhan kami, segala puji bagi Engkau. Hanya pujian itu milik Engkau ya Allah. Dan pujian itu adalah tentunya hanya milik Allah, bukan milik makhluk. Makhluk itu tidak patut dipuji, karena yang patut dipuji hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa pujiannya itu? Mil'us samawati. Dan pujian itu yang memenuhi langit. Siapa yang ada di langit? Tentunya penduduk langit, para malaikat. Itu para malaikat sudah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maha suci Allah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wala ilaha illallah, dan tiada Tuhan selain Allah. Wallahu akbar, dan Allah itu adalah yang maha besar. Itu adalah pujian-pujian itu sudah nyata bagi penduduk-penduduk langit. Jadi pujian itu memenuhi langit, mil'us samawati wa mil'ul ardi, dan pujian-pujian itu juga memenuhi bumi. Dan kita tentunya bertanya, bagaimana dengan negara-negara yang tidak menyembah Allah, misalnya menyembah matahari, negara yang ateis, negara komunis. Jangan khawatir, meskipun negara itu adalah negara penyembah matahari, negara itu adalah negara ateis, negara komunis, tapi di situ ada 1-2 orang yang berkualitas, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuji Allah, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mantapnya, dengan keimanan yang luar biasa, dengan kualitas yang luar biasa. Maka itu bisa menyelamatkan negara-negara yang menyembah selain Allah, yaitu matahari, yang menyembah matahari itu, atau ateis. Itu yang menyelamatkannya. Artinya kualitas-kualitas orang yang beriman dengan kemantapan itu yang menyelamatkan negara-negara yang menyembah selain Allah itu. Makanya berhutang budi kepada orang yang beriman, yang keimanannya begitu mantap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya bagaimana dengan negara kita yang mayoritas adalah Islam. Tentunya dipertanyakan kalau seandainya keimanan itu adalah tidak sebanyak, tidak mayoritas. Jangan kita cuma mayoritas, hanya hitungan saja, tapi kualitasnya tidak. Maka kalau sudah mayoritas, tentunya keimanan juga kualitas harus dijaga. Karena itu untuk menyelamatkan negara kita. Kalau cuma hitungan kualitas, itu sangat berbahaya bagi keselamatan negara kita. Jadi kalau sudah mengatakan mayoritas, tentunya harus dijaga kualitasnya. Itu adalah tugas bagi
dai, tugas bagi ustaz, tugas bagi para ulama, bagaimana cara memperbaharui keimanan-keimanan orang lain sudah mulai surut. Memantapkan keimanan-keimanan sudah mulai memudar. Karena apa? Karena itu merupakan tanggung jawab besarnya. Jangan sampai menyerah. Jadi harus senantiasa berjuang untuk senantiasa menjaga kualitas keimanan orang-orang Islam yang mayoritas yang ada di Indonesia ini untuk keselamatan negara kita ini yang kita cintai. Dan itu ketika kita hanya mayoritas dalam hitungan yang besar tapi tidak kualitas dalam keimanan, tentunya itu sangat berbahaya. Karena Allah tidak suka dengan kualitas. Suka dengan kualitas tapi harus ada, suka dengan kuantitas tapi harus berkualitas. Jadi cuma jangan kuantitas tapi tidak berkualitas. Satu berkualitas itu lebih baik daripada kuantitas tapi tidak ada apa-apanya. Keimannya sangat minim. Makanya kalau sudah mayoritas dalam hitungan besar, maka yang harus dijaga adalah kualitas keimanan yang ada, Muslim yang ada di Indonesia ini untuk jayanya Indonesia ke depannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.